Jika saja benda-benda ini dapat berkisah, berlembar ilmu tentang sejarah peradaban Jawa tentu akan terbentang panjang. Namun, inilah wajah Radya Pustaka kini. Segala kisah yang ada di dalamnya masih terlalu beku dalam bisu. Lalu, bagaimanakah kisah mula seluruh benda ini berada di sini? Berabad lalu, sebuah institusi difungsikan oleh Persekutuan Dagang Hindia Belanda atau VOC di wilayah Kasunanan Surakarta. Institusi eksekutif ini dikenal dengan nama Kepatihan. Dahulu, dalam sistem kerajaan Jawa, Kepatihan dimaknai sebagai unit pemerintahan yang dijalankan oleh seorang patih di bawah titah Sunan. Namun, dalam perjanjian yang disetujui Pakubuwana II dengan pihak kolonial Belanda pada tahun 1743, fungsi dan kedudukan patih tersebut telah diubah. Perjanjian tersebut menyepakati bahwa penentuan, pengangkatan, dan pemberhentian patih harus mendapat persetujuan company. Sejak saat itulah Kepatihan menjadi perpanjangan tangan company untuk mengelola urusan keraton. Institusi Kepatihan kemudian dijalankan oleh para patih yang memiliki kedudukan sejajar dengan para pangeran atau putra Sunan. Patih juga mengurusi segala perkara lembaga peradilan, baik itu bersifat pidana maupun perdata, seperti persoalan tanah, sawah, dan segala properti. Seorang patih bahkan dapat memberikan vonis hukuman mati, meskipun eksekusinya tetap menanti persetujuan petinggi Surambi atau pengadilan agama yang menggunakan undang-undang agama sebagai pedoman kerjanya. Dengan demikian, seringkali peranan patih menjadi lebih kuat dari para pangeran atau bahkan Sunan sekalipun. Begitu kuatnya pengaruh patih, membuat ia juga dapat mempengaruhi keputusan penerus tahta. Pada mulanya, kantor para patih ini terletak di Sindurejan. Namun, setelah perjanjian Salatiga pada 1757 yang membagi wilayah Surakarta menjadi Kasunanan dan Mangkunegaran, tempat ini dijadikan Pura Mangkunegaran. Kantor Kepatihan pun dipindahkan oleh Patih Dalem Raden Adipati Joyonegoro ke wilayah yang kini dikenal menjadi Kampung Jayanagaran. Sejak saat itu, roda pemerintahan berpusat di Kepatihan Wetan, Jebres, Surakarta. Berbeda dengan keraton yang masih kental dengan nuansa tradisionalnya, Kepatihan lebih menunjukkan tradisi intelektual yang gandrung akan ilmu pengetahuan. Hal ini dipengaruhi oleh modernitas yang dibawa oleh Belanda. Patih ini mempunyai peranan yang sangat penting karena dia yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Misalnya saja sejak Sosrodiningrat di Solo ada jejaknya berinisiatif mendirikan Museum Radya Pustaka misalnya. Itu adalah inisiatif dari Kepatihan untuk mendirikan museum itu. Karena itu dipandang sangat penting untuk mengembangkan kebudayaan Jawa, mengembangkan ilmu pengetahuan dunia. Radya Pustaka didirikan pada 28 Oktober 1890 oleh Patih Sosrodiningrat IV. Sosrodiningrat IV yang dikenal dengan sebutan Kanjeng Ngendro Prasto memang memiliki minat yang besar pada ilmu kebudayaan. Pada awalnya, lokasi Radya Pustaka berada di utara kompleks Kepatihan Surakarta yang kini menjadi kantor Kejaksaan Negeri Surakarta. Dari yang semula berfungsi sebagai tempat mengumpulkan seluruh arsip dan ratusan buku klasik karya para pujangga Jawa, Radya Pustaka kemudian berkembang menjadi lembaga ilmu pengetahuan. Radya Pustaka dikelola oleh sebuah lembaga yang bernama Paheman Radya Pustaka. Arti katanya, Paheman itu tempat orang berkumpul, atau kalau sekarang mungkin sama dengan sarasean. Jadi saling mengeluarkan pendapat
umbar saran bagi pendapat. Mengapa namanya lalu menjadi Radio Pustaka? Karena radio itu pemerintahan, pustaka itu surat. Jadi di sana itu tempat menyimpan surat-surat, buku-buku kepunyaannya pemerintah. Sehingga dibentuk Paheman supaya lebih teratur, lebih tertata, dan ada yang ngurusi. Paheman Radya Pustaka lahir sebagai lembaga otonom yang anggotanya terdiri dari para pendidik dan para pakar ilmu dan kebudayaan. Lembaga ini diketuai pertama kali oleh Joyo Diningrat II. Sementara, pelaksana sehari-harinya adalah sang pujangga besar, Ronggo Warsito. Radya Pustaka secara rutin menggelar musyawarah tentang beraneka warna ilmu dan kesusastraan Jawa di Balai Kepatihan. Tempatnya Kepatihan karena yang mempunyai yang berketempatan buku itu di Kepatihan. Karena itu kan berarti perpustakaan, penyimpanan buku-buku. Tapi orang-orang mau membaca di sana takut karena tempatnya di dalam Kepatihan. Lalu semua kegiatan di sana digunakan sini. Ini namanya Loji Kadipolo. Januari tahun 1913. Nah, di sini lalu menjadi museum. Lalu berisi bermacam-macam benda purbakala. Di kemudian hari, aktivitas Paheman Radya Pustaka mengalami kelesuan. Di tengah badai revolusi yang dipicu oleh proklamasi Negara Republik Indonesia, gerakan anti kerajaan di Surakarta pun pecah. Pasca 17 Oktober 1945, kantor serta pejabat Kepatihan tak luput menjadi korban. 9 pejabat Kepatihan diculik. Gedung Kepatihan dibakar habis. Institusi Kepatihan yang menaungi Paheman Radya Pustaka pun hilang, tak berbekas. Di tengah-tengah euforia kemerdekaan Republik Indonesia, semua orang ingin menikmati kebebasan, kemerdekaan. Juga ada semangat untuk anti feudalisme, anti kolonialisme. Nah, Kepatihan dipandang sebagai salah satu dari simbol feudalisme, maka oleh kelompok yang anti feudalisme itu ingin diakhiri. Sehingga terjadilah di Surakarta seperti kita lihat bangunan Kepatihan sendiri sudah tidak ada. Karena itu mungkin dihancurkan oleh kelompok yang anti feudal tadi, atau itu juga bagian dari politik bumi hangus kaum republikin supaya Belanda tidak bisa menduduki lagi di kota Surakarta. Hancurnya institusi Kepatihan pun berdampak pada kelesuan aktivitas Radya Pustaka yang masih terasa hingga hari ini. Kelesuannya dipengaruhi oleh ketiadaan patron yang menjadi pelindung dari Radya Pustaka itu. Juga ditambahkan lagi suasana revolusi yang masih chaos, atau balau, orang tidak atau belum mempunyai waktu yang cukup untuk memperhatikan perkembangan Radya Pustaka itu juga berpengaruh. Radya Pustaka hingga hari ini masih tetap berdiri sebagai museum. Geliatnya memanglah belum lagi seligat dahulu. Kita dalam masalah buku ini kita digitalisasi, dan bisa kita siarkan di mana-mana gitu. Termasuk untuk merawat buku ini kalau sudah digitalisasi kan tidak cuma akan dengar. Pengelolaannya tetap membutuhkan campur tangan patron. Bisa patronnya itu pemerintah, bisa patronnya orang independen, seorang pengusaha misalnya, atau dari pihak keraton kalau memang masih mampu untuk menangani itu atau mengelola itu. Tanpa dukungan dari Pemkot, artinya tidak dibiayai Pemkot, kita tidak bisa apa-apa. Semua jerba suki mau bio, artinya orang Jawa. Semua kegiatan harus ada biaya. Tanpa biaya tidak bisa. Kecintaan akan ilmu kiranya dapat menjadi nafas yang akan terus menghidupi
Radya Pustaka.